tentang bagaimana cara Tuhan itu mengawasi semua makhluknya dari waktu siang, malam, pagi, petang, dan semua waktu, semuanya diawasi oleh Tuhan kita. Gerak-gerik kamu, gerak-gerik aku, dan siapapun itu diawasi oleh Allah tanpa jeda waktu satu detik pun. Ini sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan cara mengawasinya? Padahal makhluk itu sangat banyak sekali. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan oleh mata. Bahkan kerentek hati kamu itu sudah diketahui oleh Allah. Ini bagaimana? Apakah mungkin kalau di dalam kalimat di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Kalau satu mengawasi semua makhluk, ini kayaknya tidak mungkin. Makhluk yang tersembunyi maupun tidak tersembunyi, makhluk yang kelihatan oleh mata atau yang tidak kelihatan oleh mata. Bahkan keinginan, angan-angan kamu pun itu sudah diketahui oleh Allah. Bayangkan, kalau Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu satu, pastinya tidak akan mampu untuk mengawasi semua itu. Ada yang bilang, di situ ada yang bilang bahwa Allah itu mengerahkan malaikat-malaikatnya untuk mengontrol semua kehidupan, semua pergerakan yang ada di alam semesta ini. Sebenarnya tidak begitu. Kalimat Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad bahwa Allah itu satu, itu memang betul, Allah itu memang tunggal. Tidak ada yang lainnya, tidak ada yang menyamainya. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang menyamai satu makhluk pun yang bisa menyamai Tuhan. Lalu bagaimana cara mengawasinya kalau cuma satu? Ini seharusnya ini tidak diartikan satu seperti bilangan. Contohnya kalau kamu punya sepeda motor 1, 2, 3 dan seterusnya, itu masih bisa dihitung oleh jari. Akan tetapi ini Tuhan, ini sangat beda sekali. Tuhan itu, Allah itu satu, tapi semua akan menjadi satu. Makanya nanti ketika kita kamu kembali lagi kepada Tuhan kamu. Jadi sangat cocok sekali dengan dalil yang ada di Al-Quran yang bunyi kalimatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ainama tuwallu pasama wajahullah. Di situ kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Ini bagaimana maksudnya? Kamu menghadap ke utara, di situ wajahnya Allah. Kamu menghadap ke atas sana, itu juga wajahnya Tuhan. Kamu menghadap ke bawah pun itu wajah Allah. Kamu menghadap balik kanan atau balik kiri, semuanya itu adalah Allah itu sendiri. Karena apa? Karena sesungguhnya semua yang ada di semesta ini adalah perwujudan daripada Allah itu sendiri. Dan caranya Allah untuk mengetahui semua makhluknya itu dengan cara muhitum, melimputi. Contohnya, sampan punya tangan, sampan punya telinga, punya hidung dan sebagainya. Bayangkan,
Kalau sampan jiwit hidung kamu, kamu jewer kuping kamu, telinga kamu, maka akan terasa sakit. Itu menandakan bahwa Allah juga meliputi di bagian itu semua. Tanpa kecuali, semua makhluk itu diliputi oleh Allah. Saya teringat sekali pada waktu saya masih kecil ini ada cerita pada waktu anak-anak bahwa Allah itu membela yang benar, bahwa Allah itu akan membela yang orang yang perbuatannya benar. Lalu yang salah bagaimana? Yang salah katanya itu diliputi oleh iblis. Jadi antara Tuhan sama iblis ini bermusuhan. Dulu katanya pada waktu kecil saya sering mendengar seperti itu. Bahkan untuk bahan untuk bahan perdebatan sama-sama anak kecil. Jadi semua, walaupun itu baik, walaupun itu buruk, atau semuanya itu diliputi oleh Allah, sehingga Allah akan dengan mudah mengawasi kamu, mengawasi aku, mengawasi semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Karena sesungguhnya selain daripada Allah itu adalah makhluk, entah itu manusia, entah itu bumi, entah itu alam semesta, entah itu mata dan sebagainya, semuanya itu adalah makhluk. Yang bukan makhluk cuma satu, dan satu itu meliputi semuanya. Itu cara Allah untuk mengawasi semuanya, karena semua sudah diliputi oleh Allah. Jadi semuanya bisa diketahui, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Baik yang masih di angan kamu atau di angan saya, itu semuanya sudah diketahui oleh Allah. Karena apa? Pada dasarnya semuanya dari Allah dan nanti akan kembali ke Allah. Jangan mengira, banyak orang yang membicarakan begini. Kalau saya berbuat salah itu karena semata-mata karena perbuatan saya sendiri. Tapi kalau saya berbuat baik itu semata-mata karena pertolongan daripada Allah. Itu juga ada benarnya, karena itu wujud andapasar. Wujud andapasar pada diri kamu. Tapi sesungguhnya bahwa yang namanya khairihi wa syarihi minallah, baik dan buruk itu semua daripada Allah itu sendiri. Entah itu baik, entah itu buruk, semua dari Allah tanpa kecuali. Dan semua makhluk ini yang perlu kita ingat, semua makhluk yang ada di semesta ini semua diliputi oleh Allah. Jadi Allah sangat mudah untuk mengawasi kita semua.